Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini pemirsa dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di telepon interaktif di 021392 di 5252 dan juga ada WhatsApp interaktif di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui saluran line telepon dengan Bapak Akil Triadi selaku Research Analis PT Panin Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Akil, selamat sore. Apa kabar, Pak? Iya, sore. Alhamdulillah baik. Terima kasih Pak Akil sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Di penutupan sesi kedua, Pak Akil, indeks harga saham gabungan kembali ditutup di zona merah dan hari ini secara dominan IHSG lebih cenderung tertekan. Kalau kita review pergerakannya di sepanjang pekan ini, Pak Akil, tampaknya sampai dengan perdagangan Jumat ini, IHSG masih cukup sulit bertahan di penutupan sesi kedua, terutama untuk berada di level 7.100-an. Analisis Anda? Ya, kalau kita lihat memang pergerakan dari IHSG hari ini melemah ya, minus 0,39% di levelnya 7.053. Kita lihat memang dari bursa Amerika sendiri kemarin tutup ya, kita lihat adanya Thanksgiving dan kita lihat untuk dari pelemahan dari bursa Indonesia, ini refleks dengan pergerakan dari bursa di regional. Dan kita lihat memang cenderungnya terjadi pelemahan ya, kita lihat dengan 0,5%. Halo Pak Akil, suara Anda tidak begitu jelas penerimaannya di studio. Ya, untuk sementara kami terputus untuk saluran teleponnya dengan Bapak Akil Triadi selaku Research Analis PT Panin Sekuritas Tbk. Saya akan coba sapa kembali Pak Akil, halo. Kita akan jeda terlebih dahulu dan tim redaksi kami sedang berupaya menghubung kembali Bapak Akil Triadi selaku Research Analis PT Panin Sekuritas Tbk. Nanti kita akan lanjutkan bagaimana review di sepanjang perdagangan hari ini dan proyeksi untuk perdagangan di pekan depan dan kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya pemirsa masih di IDX Session Closing dan kami juga masih mempersilahkan Anda untuk bisa bergabung bersama kami di telepon interaktif dan juga ada WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Akil Triadi, Research Analis PT Panin Sekuritas Tbk. Pak Akil, kita lanjutkan kembali. Oke. Ya, kita akan coba ulang Pak Akil, review pergerakan indeks harga saham gabungan dalam sepekan terakhir tampaknya cukup sulit untuk bertahan sampai dengan penutupan sesi kedua di level 7.100-an. Ya, kalau kita lihat memang untuk pergerakan dari IHSG ini nampaknya agak cukup berat ya untuk menembus kembali ke atas level 7.100. Hal ini memang didorong oleh beberapa sentimen pada beberapa pekan kemarin, terutama untuk adanya kenaikan dari suku bunga Bank Indonesia dan juga dari suku bunga The Fed. Dan kalau untuk di hari ini memang koreksinya adalah lebih kepada sektor energi ya. Kita lihat memang sektor energi melemah minus 1% lebih. Hal itu didorong oleh memang harga komoditasnya, misalnya seperti batu bara yang terjadi pelemahan karena memang adanya lonjakan kasus COVID-19 di Cina. Cina ini merupakan dari pengimpor ya, dari batu baranya sendiri. Sehingga nantinya ketika China ini terjadi kembali lockdown, ini akan menurunkan permintaan dari batu bara terutama di Indonesia. Jadi kalau untuk sektor energi lebih didorong kepada komoditas yang terkoreksi, sehingga memang dari pergerakan IHSG ini akan cukup dilihat karena memang untuk weight juga cukup lumayan, walaupun kita lihat dari sektor finance sendiri atau di sektor keuangan hari ini juga nampaknya juga terjadi pelemahan begitu ya. Dan kalau kita lihat memang secara garis besarnya ya pergerakan dari IHSG secara trendline dan secara teknikalnya ini memang masih bergerak sideways besar, bahkan kalau kita lihat secara jangka pendeknya ini masih bergerak di bagian regional, jadi harap diwaspadai memang adanya potensi lanjutan pelemahan seperti itu. Baik, Pak Akil bagaimana rekomendasi Anda untuk saham-saham di sektor energi terutama untuk batu bara di perdagangan di pekan depan Pak?
Ya, kalau untuk di sektor energi ini memang kita lihat memang pergerakannya agak cenderung volatile ya, dan apalagi kalau kita terutama untuk di batu bara. Karena terlebih hal ini memang didorong oleh harga batu bara yang saat ini bahkan sudah di level 340-an ya. Karena pada beberapa waktu lalu dari pergerakan batu bara sempat ke level 400 USD. Hal ini memang didorong oleh adanya perlambatan ya dari perekonomian di global sehingga akan berdampak nantinya kepada demand. Dan untuk dari perang di antara Rusia dan juga Ukraina ini juga nampaknya sudah mulai perlahan kita lihat adanya perbaikan ya dari produksi dari minyak ataupun juga dari gasnya dari Rusia sendiri sehingga nanti di kabarnya memang sudah mulai menyiapkan untuk masuk ke winter season ya, dan kita lihat memang ini yang menjadi katalis negatif sebenarnya untuk di batubara. Jadi untuk pergerakannya memang kami melihat masih cukup volatile dan akan memang untuk koreksi terlebih dahulu untuk sektor dari energi seperti itu. Baik, kita akan coba ulas secara teknikal untuk masing-masing sahamnya, Pak Akil. Saya ke ITMG terlebih dahulu. ITMG Adaro tampaknya merupakan salah satu emiten yang terdampak ini ketika China kasus COVID-19-nya mengalami penguatan yang cukup signifikan. Hari ini ITMG tertekan di 1,74%, Pak, di 40.925. Support yang mungkin bisa diwaspadai untuk ITMG, Pak Akil. Ya, kalau untuk di TMG itu ada level support yang perlu kita waspadai, itu ada di level 38.725 ya. Kalau kita lihat memang ini pergerakannya secara jangka pendek memang bergerak downtrend, tapi kalau kita lihat secara garis besarnya ya, juga secara jangka panjang, ini nampaknya pergerakan ITMG masih uptrend ya, selama nantinya pergerakan ITMG itu tidak lagi break ke bawah level 37.000 ya. Jadi sebenarnya bisa kita gunakan sebagai manfaat ekuitas ya. Cara biasanya ketika di akhir tahun di Desember ataupun juga nanti masih di first Q tahun 2023, biasanya memang dari permintaan batubara itu akan cenderung meningkat ya, sehingga memang pasti masuk ke musim dingin. Sehingga nantinya untuk di batubara akan ada peningkatan demand, tetapi secara supply ini akan terjadi penurunan karena memang dari hulu tambangnya sendiri ini akan terjadi kesulitan untuk produksi karena memang masih musim hujan, sehingga untuk dari tambang-tambangnya sendiri terjadi banjir ketika kita lihat kemarin beberapa waktu lalu dari Australia juga ada kesulitan produksi karena memang dari Australia ini terjadi banjir di tambangnya, sehingga ini yang menjadi katalis positif sebenarnya adalah waktu jangka pendek ya, sekali lagi untuk waktu pendek karena memang selain dari perang tapi secara demand dan supply-nya juga ini cukup mendukung sebenarnya dari produksi batubara seperti itu. Baik, Pak Akil, kita bergeser ke Adaro, Pak. Rekomendasi dan analisisnya untuk perdagangan di minggu depan. Oke, untuk di Adaro hari ini terjadi koreksi ya 0,5% di levelnya 3730. Support yang perlu dicermati dari Adaro adalah di level 3.500 ya. Untuk pada posisi hari ini kami perkirakan masih ada lanjutan koreksi di minggu depan. Maka demikian bisa dilakukan daerah weakness itu di kisaran 3.540 sampai level 3.630 sebagai level weakness yang ada. Jadi hari ini untuk pekan depan kita lihat potensi memang nanti masih ada potensi turun karena kita lihat jual ini lebih besar ya dibandingkan pada perdagangan kemarin. Jadi hari pertama volume jual masih terjadi dari ada. Baik, Pak Akil, ini target sampai dengan akhir tahun bisa ke berapa, Pak Akil? Oke, untuk dari Adaro untuk target akhir tahun kami memperkirakan selama nantinya dia tidak break ke bawah level 3.500 sebagai level support. Akhir tahun bisa saja nanti pergerakan dari lagi ke 4.000 ya, sebagai level resisten terdekat kalau memang nanti di 4.000 terus. Maka nanti secara level optimisnya itu pergerakan dari Adaro ada potensi menuju lagi ke 4.000-nya. Dan kami agak cukup worry ya untuk adanya potensi ke level 4.250-nya karena memang untuk secara historikal biasanya memang ada potensi penurunan dari saham-saham batubara di akhir tahun atau di awal tahun 2023 di awal tahun ya biasanya. Tapi kalau melihat dari sisi ekonomi yang terjadi saat ini dari global terutama di China yang memang sebagai konsumen dari batubara Indonesia sendiri ini terjadi seperti itu. Jadi memang masih kita lihat efektif kita terjadi tapi lebih banyak positifnya dibanding kepada dari sendiri. Jadi
coba dibuka secara teknikal selain di grafiknya selain itu bisa saja nanti dari Baik, Pak Akil, kita akan jeda terlebih dahulu Pak. Nanti kita juga akan lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan di WhatsApp interaktif kami. Sudah ada beberapa pertanyaan masuk, nanti kita akan coba ulas satu persatu. Dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.